Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman musyawarah apa kabar? Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah. Hari ini Masya Allah ini spesial banget nih. Kenapa hari ini spesial? Karena hari ini adalah episode pertama dari musyawarah belajar bahasa Arab. Masya Allah. Dan tentunya kita bersama guru kita nih, karena kalau misalnya nggak ada guru bahaya. Nanti kalau saya belajar ngajarin bahasa Arab, waduh, bahaya banget tuh kalau nggak ada ilmunya ya. Nah makanya kita bersama guru kita yang punya ilmu untuk mengajarkan bahasa Arab untuk kita, yaitu Ustadz Muhammad Faiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair, wa anta Ustadz? Alhamdulillah bi khair aydan. Nah, Masya Allah. cukup di situ dulu. Nggak boleh banyak-banyak ya. Nah, Ustadz, ini Masya Allah ya, kalau kita ngomong tentang bahasa Arab ini kan dibilang orang, kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Seberapa penting sih kita harus belajar bahasa Arab? Nggak harus, seharusnya mendingan kita belajar tahsin. Kita belajar Quran aja. Quran dulu. Cara belajar Quran yang benar itu aja dulu yang dibenerin gitu misal gitu kan. Atau kita mendingan belajar ya termasuk belajar tajwidnya atau menghafal gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu sebenarnya nggak boleh dibanding-bandingin Ustaz ya. Semuanya penting Ustaz ya. Baik kita belajar tahsin itu penting teman-teman, ataupun kita dibilang belajar tajwid, ataupun kita dibilang kita menghafal, kita mencoba Quran, untuk menghafal. Karena saya juga pernah dengar tuh dari Ustadz Adi, Ustadz, kalau misalnya seorang hafiz itu adalah orang yang sampai akhir hayatnya dia terus mencoba untuk menghafal Quran, gitu, atau murojaah terus gitu. Masya Allah. Nah, Ustadz, seberapa penting sih kita belajar bahasa Arab, Ustadz? Baik, alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan kepada Bang Wisnu yang telah memberikan waktunya untuk belajar bahasa Arab, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita ya, seperti tadi insya Allah sama seperti disebutkan Ustadz Adi tadi ya. Belajar bahasa Arab juga bukan hanya dari sisi target sudah selesai atau tidak, sama seperti menjaga Al-Qur'an. Jadi antara kolerasi Al-Qur'an dan bahasa Arab itu sangat erat sekali. Sampai Allah berfirman, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Agar kita, bahkan dikatakan di situ, berakal. Jadi seakan-akan orang yang belajar bahasa Arab itu bisa bahasanya memikirkan dan bisa berakal, termasuk orang-orang yang berakal mempelajari Al-Qur'an. Karena sangat tidak mungkin memahami Al-Qur'an tanpa bahasa Arab, walaupun alhamdulillah sekarang sudah ada terjemahan, ada orang yang menjelaskan. Dan kalau kita ingin di bagian atau menjadi bahasanya andil ya, menjadi termasuk andil orang yang bisa mempelajari Al-Qur'an adalah maka harus mempelajari bahasa Arab tersebut. Itu bisa dikatakan saking pentingnya juga. Dan bahkan ada salah satu perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu termasuk dari agama kalian. Jadi saling membentuk ya, bahasanya seperti itu. Kita belajar Al-Qur'an, kita pahami juga tajwidnya dan seterusnya, dan dengan itu pula insya Allah maka dengan mempelajari bahasa Arab itu sangat membantu. Dan alhamdulillah di sini juga ada kita termasuk di mana nih, di Rumah Quran Musyawarah. Rumah Quran Musyawarah, Ustaz. Nah, Masya Allah di sini ada santri-santri yang sudah punya bahkan basic dan punya bakat dalam menghafal. Alhamdulillah dikejar dalam 30 juz. Dan alhamdulillah juga saya di sini juga mengajar salah satu pelajaran bahasa Arab sepekan sekali. Masya Allah. Dan itu sangat dirasakan bagi para penghafal Quran. Sangat membantu sekali. Karena apa, Ustaz? Karena jelas dia bisa memahami ketika menghafal. Contohnya ketika menghafal surat Al-Baqarah, oh ini cerita Nabi Musa. Oh ini cerita Nabi. Nah, dapat dipahami perkata-perkata. Perkatanya juga ya. Perkatanya juga. Jadinya sangat membantu. Oh, habis ini kata-katanya ini. Nggak mungkin ini karena jadi aneh nih. Salah satunya seperti itu. Apalagi bahasa Arab terutama dalam sisi ilmu nahwu sorof nanti. Itu dia tuh. Nah, itu nanti kita bertahap. Ya. Kita tadi mengatakan sangat pentingnya juga belajar bahasa Arab.
bisa dikatakan masing-masing seorang muslim itu punya andil di situ. Masya Allah. Gak usah ngelihat dari sisi saya mau bisa berapa tahun, pokoknya belajar terus sampai akhir Belajar hayat. terus. Nah, insya Allah. Insya Allah. Dan nanti insya Allah akan ada tadi ya, Allah akan melihat prosesnya dan menilai prosesnya, dan insya Allah kita akan ditunjukkan. Dan juga salah satunya dalam hadis mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan suatu ilmu, karena ini ilmu bahasa Arab juga, ilmu yang mengantarkan kita memahami Al-Quran, dan insya Allah ilmu ini juga akan mengantarkan kita menuju ke surganya, dan kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ustaz, jadi gimana nih metode kita belajar gimana nih? Baik, alhamdulillah. Sebelum itu mungkin memperkenalkan diri. Ya. Alhamdulillah, ismi Muhammad Faiz. Ismi Muhammad Faiz. Itu saya Muhammad Faiz gitu ya. Ismi nama saya. Oh, nama saya. Ismi Nama saya. Muhammad Faiz. Ana mudarris lughah al-arabiyyah. Saya guru bahasa Arab. Fi hadal makan aidon fi Baitul Quran. Di rumah Quran. Oh, di rumah Quran Musawarah. juga. Baitul Quran Musawarah gitu ya. Wa ana aidon mudarris fi Ma'had al-Abror. Wa ana Aidon, saya juga Ya, mudarris guru fi Ma'had al-Abror. di Mahat Al-Abror. Al-Abror. Mutawassithah, SMP. Oh, SMP. Nah, saya juga guru bahasa Arab di SMP Iya. Sains Quran Al-Abror Depok. Masya Allah. Nah, ini sebagai perkenalan juga. Iya. Dan insya Allah di sini ana saudarris, saya akan mengajarkan bahasa Arab. Bisa dilihat di situ namanya Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Durus. Berarti apa? Pelajaran. Nah, pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, bagi orang yang tidak berbahasa Arab. Ya. Nah, ini salah satu saya pernah sebutkan. Ini salah satu buku yang dipakai di Jamiah Islamiyah. Di situ dikatakan buku dari Kerajaan Saudi Arabia, Menteri Pendidikan atau Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah. Universitas Islam Madinah Munawwarah, dan ini buku digunakan bagi para mahasiswa yang belum bisa berbahasa Arab. Ya. Dan insya Allah kalau mengikuti metode ini perlahan-lahan insya Allah akan masuk ya, lanjut ke proses sampai nanti ke ilmu nahwu sorof juga nanti. Siap. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, antum pun juga sudah ada ya bukunya. Ya, sudah, Ustaz. Mari kita buka. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ingin memiliki bukunya ya, mungkin bisa juga menghubungi musyawarah atau sini juga, dan insya Allah juga banyak juga di internet. Oh, banyak internet juga ya, nanti bisa ngubungin kita atau nanti juga di internet. Nah, kita masuk ke ad-darsul awal. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ini kita akan mengenal kata tunjuk, hada. Dan di sini ada kosakata. Sebelum masuk ke lagi, dalam mempelajari bahasa Arab ada 4 proses yang perlu diperhatikan juga bagi pemirsa juga yang menyimak. Pertama, proses membaca dengan baik. Proses membaca dengan baik. Nah, proses apa? Mendengar dengan baik dulu. Mendengar dulu dengan baik. Ya. Jadi sering mendengar kata-kata bahasa Arab, ketika saya nanti mengucapkan didengar dengan baik, makhrajnya juga dengan baik. Kemudian membacanya dengan baik. Bacanya dengan baik juga. Nah, membaca dengan baik contohnya apa? Sama seperti belajar Al-Quran. Ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaan. Sisi persamaannya harus sesuai makhraj dan panjang pendek. Oke. Artinya bisa beda saja. Nah, gitu maksud saya seperti itu. Antum pernah belajar di Desungkar Semengaji ya waktu itu. Nah, ya, Masya Allah masih ingat tuh. Jadi itu kan sangat menentukan tuh. Makhraj dan panjang pendek itu sangat menentukan arti dalam bahasa Arab. Maka jangan sampai salah. Makanya seperti itu. Tapi perbedaannya, kalau dalam belajar bahasa Arab tidak perlu belajar dengung. Nah, itu nggak ada. Tajwidnya harus berapa harokat, bebas. Bebas ya. Jadi nggak harus gitu, nggak harus ya. Jadi ada perbedaan ya, ada persamaan, ada perbedaan ketika belajar mempelajari Al-Quran. Berarti hadis itu tidak perlu ada dengung. Hadis nggak perlu juga. Jadi nggak perlu an Abi Hurairah, nggak perlu. Cukup an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Gitu kan. Gitu. Tapi makhraj dan panjangnya jelas. Harus jelas. Nggak boleh an gitu juga. Nanti panjang beda lagi nanti ya. Oke. Nanti kita akan lihat makna-maknanya juga. Proses ketiga benar ya, memahami. Jadi mendengar, membaca, memahami berarti harus tahu artinya. Nah,
Berarti dengan memahami ini satu paket dengan menghafal. Oke. Nah, kita memahami dan menghafal, karena yang namanya paham insya Allah nanti akan hafal juga ya, kosakata dan seterusnya. Yang keempat, menulis dengan baik. Menulis dengan baik. Nah, Ini itu juga PR. nanti ada PR juga ada nanti. Makanya nanti di sini ada latihan menulis juga ada ya. Iya. Bisa dipraktekkan, nanti Bang Wisnu juga bisa langsung Siap. menulis. Nah, sudah siap ya. Bagi Iya. yang menyimak juga bisa disiapkan alat tulisnya, catatannya agar bisa mengikuti dengan baik. Di sini dikatakan ada kosakata yang berhubungan dengan kata tunjuk. Kata tunjuk hada digunakan untuk yang mudzakkar. Ya, Mudzakkar itu apa namanya? Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki ya. Laki-laki dari sisi lafadznya Lafadznya. tanpa tak marbutoh minimal itu. Tak Oke. marbutoh kan tun ya biasanya Ya. kan. Tun yang apa Di namanya? ending- Nah, ujung ya. Atau Aisyah, contohnya Aisyah. Nah, Ya, itu berarti untuk tak marbutoh. muannas. Nah, tapi di sini digunakan tanpa itu. Ya. Yang tanpa tak marbutoh atau bahasa kita tanpa tato. Iya. Nah, tato tak marbutoh. Nah, contoh kita di sini, mari kita baca bersama dulu. Ya. Hada baitun, Haza baitun. hada masjidun, Haza masjidun. hada babun, Haza babun. hada kitabun, Haza kitabun. hada qalamun, Haza qalam. hada miftahun, Haza miftahun. hada maktabun, Haza maktabun. hada sarirun, Haza sarirun. hada kursiyun. Haza kursiyun. Alhamdulillah, masya Allah. Coba sekali lagi, Bang Ya. Wisnu. Haza baitun. Artinya sambil diartikan juga. Ini rumah. Jelas, lanjut. Haza masjidun. Bagus. Ini masjid. Bagus. Ahsan. Haza babun. Ini pintu. Ahsan. Haza kitabun. Ini buku. Bagus. Haza qalam. Ini pulpen. Ya. Haza miftahun. Ini kunci. Kunci ya. Haza maktabun. Nah, pendek. Haza maktabun. Ahsan. Ini meja. Meja. Haza sarirun. Ahsan. Ini kasur. Kasur. Haza kursiyun. Ini kursi. Ahsan tuh, masya Allah. Kita ada latihan di sini. Silakan dibaca juga. Ma haza. Nah, di sini apa? Mahada ini untuk pertanyaan. Ya. Ma bermakna apa? Apa? Ya, lanjut. Apa ini? Ya, apa ini? Ma haza. Haza baitun. Apa ini? Ini rumah. Ya. Ahaza baitun. Ya. Apa? Hanya apakah ya di sini? Apakah? Ya. Apakah ini rumah? Naam. Naam. Haza baitun. Iya, ini rumah. Ahsanta. Ma haza. Apa ini? Haza komisun. Ini kemeja. Kemeja. Nah, komis di sini bisa bermakna meja, baju atau apapun ya. Atau Oh, bahasa bisa kita ya? jadi gamis. Gamis. Nah, itu jadi diserap ya. Oh, jadi baju bisa juga, kaos komisun juga bisa. Enggak, lebih ke baju apa? Kemeja. Formal lah bahasanya Oh, gitu. baju Tapi formal. berbeda-beda pemahaman sebenarnya. Contohnya kalau di Arab Saudi gamis itu sekarang baju panjang. Yang putih tuh. Iya, nah, iya, itu yang gamis putih. juga. Iya. Nah, tapi kalau gamis bahasa kita biasanya hanya kemeja. Oke. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa penyesuaian arti itu saja. Ya. Lanjut. Haza sarirun. Apakah ini kasur? Ya. La, haza kursiyun. Tidak, ini kursi. Kursi. Nah, tadi sarir memang kalau bahasa kita ya kasur itu satu Kasur. paket, tapi sebenarnya lebih ke ranjangnya, Oh, tempatnya, ranjang. tempatnya. Oh, tempatnya. Kalau kasurnya sendiri nanti ada sendiri nanti. Oh, ada sendiri ya? Ada sendiri. Nah, gitu. Kita artikan ranjang saja berarti ya. Ya. Lanjut. Haza miftahun. Ya. Apakah ini kunci? Bagus. La, haza qalamun. Tidak, ini pulpen. Pulpen. Ma haza. Apa ini? Haza najmun. Ini bintang. Bintang. Dalam Al-Qur'an juga ada surat An-Najm juga sama. Nah, di sini latihan. Nah, alhamdulillah tadi Apa materinya ya kita ulang sebentar bagi Ya. yang belum bisa memahami. Di sini tadi kita memahami kata tanya dalam bahasa Arab. Ada dua kata tanya yang kita pelajari. Pertama ma yang Ma. bermakna apa, dan juga a yang bermakna apakah. Ya, apa itu berarti untuk mendefinisikan sesuatu dan digunakan untuk barang. Ma itu untuk barang. Berarti bahasa kita yang tidak berakal. Tidak berakal. Jadi jangan sampai nanti Bang Wisnu ada orang Arab mahada, wah, Marah orangnya. marah orangnya. Kok emas saya dikira barang berarti kan? Jadi kalau orang nanti ada lagi sendiri ya. Jadi Ya. ini ditujukan untuk sesuatu yang tidak berakal, termasuk hewan. Oh, termasuk hewan? Hewan juga.
Oh. Hewan walaupun dia bernyawa bukan berarti ini benda mati, tapi termasuk contoh ada kucing gitu kan. Mahada. Oh, itu boleh. Boleh juga. Hada kitun. Oke. Nah, gitu jadi bisa Siap. ya. Mahada. Tapi berikutnya, nah ini tadi sudah dijelaskan ya, alhamdulillah. Nah sekarang kita latihan. Nah latihan di sini, masya Allah, mungkin bisa pakai buku tamrin ya, tamrin. Bisa mungkin lihat bukunya saja, Bang Wisnu. Nah, Tamrin. ya itu benar tadi. Tamrin. Satu ini, nah itu ya. Dekat HI itu ya. Tamrin benar dekat HI. M Tamrin. Aduh. Ini Latihan. Latihan ya. Nah, gitu. Jadi bagi yang menyimak juga nanti bisa kalau pakai buku maka bisa langsung ditulis di sampingnya. Nah ini untuk melatih karena apa? Tadi kita sudah belajar. Ada gambarnya apa itu? Gambar kunci. Berarti tinggal diingat saja kunci bahasa Arabnya apa. Nah, silakan Bang Wisnu dijawab. Mahada. Mahaza. Apa ini? Ya. Haza miftahun. Sekali lagi, taknya panjang. Haza miftahun. Ahsan. Mahaza. Apa ini? Ya. Haza kitabun. Ahsanta. Kitabun. Mahaza. Haza qalamun. Qalamun. Ahsanta. Masya Allah. Apa ini? Ini pulpen. Pulpen, ya. Mahaza. Haza babun. Babun. Ahsanta. Ini pintu. Pintu. Mahaza. Haza baitun. Ahsanta. Ini rumah. Mahaza. Haza kursiyun. Ahsanta. Ini kursi. Kursi, masya Allah, mumtaz. Lanjut. Latihan yang kedua. Di sini pertanyaan apakah. Kalau tadi hanya pakai apa, ya apa ini. Kalau sini apakah ini rumah. Nah, nanti kalau jawabannya tidak berarti apa? La. La. Kalau ya, na'am. Na'am. Ahsanta. Lanjut. Ahaza baitun. Apakah ini rumah? La. Haza masjidun. Ahsanta, masya Allah. Tidak, ini masjid. Ya. Ahaza miftahun. Ahaza miftahun. Ahsan. Apakah ini kunci? Ya. La. Haza qalamun. Ahsanta. Tidak, ini pulpen. Ya. Ahaza komisun. Ya. Apakah ini kemeja? Kemeja. Naam. Haza komisun. Nah, jadi boleh diulang ya. Boleh, tapi kalau naam aja. Naamnya juga bisa. Bahasanya itu kan nanti lebih ke percakapan sehari-hari. Ada orang kalau ditanya apa ada komis, naam. Orang kalau udah naam kan cukup gitu ya. Ya. Kalau mau lebih tuh lebih bagus lagi. Lanjut. Ahaza najmun. Ya. Naam. Haza najmun. Ahsanta, masya Allah. Nah, sekarang ikra waktub. Nah, di sini baca dan tulis. Baca dan tulis. Baca dan tulis. Maksudnya di sini minimal kita belajar membaca tanpa harokat. Oke. Ya kan? Nah, sangat jelas. Jadi sebenarnya belajar bahasa Arab itu hanya perlu kebiasaan. Jadi sebelumnya kalau kita belum membaca otomatis kita susah kan bacanya. Ya. Nah, sama seperti kita juga kalau contohnya saya sering mencontohkan itu kalau kita SMS-an atau balas WhatsApp kita sekarang tanpa huruf vokal kan. Saya dari rumah SYDRMH gitu. Itu kan berarti saking kita seringnya sudah bisa membaca. Sama juga dalam bahasa Arab membiasakan. Nah, apa yang telah kita baca tadi kita sudah terekam dan alhamdulillah di sini dilatih lagi. Nah, tafadhol dibaca dan diartikan. Haza maktabun. Ya. Ini meja. Ya. Haza masjidun. Ya. Ini masjid. Masjid. Haza qalamun. Ya. Ini pena. Ya. Haza sarirun. Ini ranjang. Ranjang. Ma haza. Ya. Apa ini? Haza kursiyun. Ini kursi. Ya. Ahada benar. Hanya panjang ya, Ustaz? Panjang, boleh. Ahaza baitun. Apakah ini rumah? La. Haza masjidun. Ya. Tidak, ini masjid. Ya. Ma haza miftahun. Apa ini? Ini kunci. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, itu sangat jelas ya. Itulah dibaca dan diartikan dengan baik, masya Allah. Nyambung langsung saja di situ Ya. Man di sini artinya siapa ya. Kalau tadi ma itu digunakan untuk yang tidak berakal, diartikan apa? Kalau sekarang siapa? Berarti biasanya untuk manusia pastinya. Ya. Silakan dibaca. Man haza, siapa ini? Ya, Hasan. Man haza, siapa ini? Bawahnya di bawah ya. siapa? Haza tobibun. Ya. Ini dokter. Dokter. Nah,
tabib ya. Iya. Kalau bahasa kita zaman dulu jadi tabib. Nah, sekarang jadi dokter bahasanya. Lanjut. Man haza, siapa ini? Haza waladun. Ini anak kecil. Anak kecil atau bahasa kita bocah, boleh Bocah. diartikan ya. Antara umur SD SMP lah itu walad. Nah, SD SMP ya. Nah, kalau Walad kita rojul nanti. Rojul. Nanti ada nanti di sini ya. Oh. Lanjut. Man haza, haza talibun. Tolibun ya. Artikan siapa ini? Siapa ini? Ini pelajar. Pelajar ya, benar, alhamdulillah. Tolib. Nah, secara bahasa kata tolib itu artinya pencari. Pencari. Ya. Tolibul ilmi berarti pencari Ilmu. Nah, tapi disingkat jadi tolib. Makanya Oh. ada istilah juga toliban. Iya, taliban. Nah, sebenarnya itu para Pencari murid, para pencari ilmu awalnya. Oh, gitu. Itu awal nggak alam itu memang asal usul penamaannya seperti itu. Awalnya para komunitas pencari ilmu seperti itu ya. Oh. Nah, itu salah satu pengambilan namanya seperti itu. Walau alam kalau filosofinya dari situ juga ya. Kata tolib ya, makanya tolibul ilmi. Tolibul ilmi. Bisa juga walaupun kadang-kadang bisa digunakan untuk contohnya tolibul fulus. Berarti apa? Pencari uang. Tapi enggak, tapi kata tolib di sini sudah dibakukan bahasanya, diartikan Pelajar, sebagai pelajar. Dalam bahasa Arab pun cukup satu kata. Kalau kita kan ada istilah murid, mahasiswa, apalagi dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab cukup tolib. Kalau mau pelajar dalam mahasiswa, kalau pelajar biasa dikatakan tolib. Ya, lanjut. Ahaza waladun. Ya. Apakah ini anak kecil? Ya. La haza rojulun. Nah, tidak. Ini orang dewasa. Orang dewasa boleh. Atau rojul tuh ya sudah dewasa, mau dari 17 tahun ke atas lah bisa dikatakan seperti itu. Alhamdulillah. Lanjut, masih ada? Ma haza, apa ini? Ya. Haza masjidun. Apa ini? Ini masjid. Ya. Man haza, haza tajirun. Ahsan. Siapa ini? Ini pedagang. Nah, tajir. Tajir. Tapi kalau bahasa Indonesia jadi orang kaya. Orang kaya. Karena mungkin zaman dulu pedagang itu kaya. Gitu ya? Iya. Jadi makanya dibilang tajir. Jadi dibilang tajir. Wah, tajir nih. Nah, karena pernah pedagang. Nah, seperti serapan itu. juga ya? Serapan juga emang. Masya Allah. Tapi sekarang lebih tepatnya pedagang. Sekarang kalau pedagang belum tentu kaya ya. Belum tentu kaya. Kalau zaman dulu mungkin ya. Lanjut. Haza kalbun. Ini anjing. Ya. Ahaza kalbun. Ya. Apakah ini anjing? La haza kittun. Kitun. Ya. Tidak, ini kucing. Kucing, mungkin dari kata cat juga. Oh ya, cat. Oh ya, betul. Kit ya. Tapi zaman dulu nggak, kalau zaman istilah zaman Rasulullah, kucing di bahasa Arab kan hirun. Oh, hirun. Hirun ya. Makanya ada istilah Hurairah. Abu Hurairah. Nah, jadi kata hirun itu tasghirnya. Oh, jadi gitu. kucing kecil betina. Nah, jadi gitu. karena memang Abu Hurairah masya Allah sangat pecinta dengan kucing, sering gendong, akhirnya dijuluki ya Abu Hurairah, bapaknya. Ya, seakan-akan jadi induknya gitu kan. Masya Allah. Tadi. Lanjut bawahnya ya. Sekarang himarun. Nah, Himar. Haza himarun. ini haza himarun. Ya, bagus. Ini keledai. Keledai ya. Jadi pakai hak. Hak. Nah, mungkin Bang Usul pernah cerita ya, Oh, iya. khimar. Dulu waktu di Oman tuh lagi ngobrol terus saya bilang sama panitia, saya mau kasih hadiah nih himar buat teman-teman di Oman gitu. Iya, benar, Ustaz kaget, hah? Himar, antum mau kasih keledai? Nah, itulah tadi pentingnya. Himar, bukan himar, khimar. Nah, Masya Allah. Jadi pentingnya makhraj kan ya. Iya. Nah, kalau kita ngomong himar didengar oleh orang Arab keledai. Tapi kalau kita ngomong khimar, nah khimar itu penutup. Penutup. Secara bahasa artinya penutup. Jadi kata khomrun juga artinya penutup. Khomer karena menutup akal. Oh, nah, itu asal-usul katanya seperti itu. Nah, jadi kata khomer, khimar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nama ilmu tasrif. Jadi satu kata nanti bisa dikembangkan di beberapa makna. Itu salah satunya seperti itu. Ini himar kalau di sini adalah keledai. Lanjut. Ahaza himarun. Ya. Apakah ini keledai? La haza hisonun. Tidak. Ini. Apakah ini keledai? Tidak. Ini kuda. Kuda, bagus. Lanjut. Wama haza, dan apa ini? Haza jamalun. Jamalun. Nah, ini juga sama. Kalau ini lebih ke panjang pendek.
Kalau jamalun Ah, itu artinya indah. indah ya. Makanya ada orang namanya Jamal, Pak Jamal. Pak Jamal. Itu seharusnya bacanya panjang. Jadi kalau Jamal. nah, seharusnya seperti itu. Jadi kalau kita hanya ngomong, "Ya, Pak Jamal." Kalau Iya. didengar orang-orang Arab, wah itu dikira unta nanti. Makanya ada jangan juga ada nama orang Arab namanya Jamal, kita panggil ya Jamal, ya Jamal. Wah, itu tersinggung tuh nanti. Unta-unta lah. Makanya panjang pendek tuh nanti di situ ya. Ya, Jamalun. Nah, Jamalun. kalau itu indah, kalau ini Jamalun cukup. Jamalun pendek saja. Lanjut. Mahaza haza dikun. Ya, Apa ini? Ini ayam jantan. ayam jantan. Man haza, siapa ini? Ya, Haza mudarrisun. udah risun ini Ini guru. guru. Ahaza komisun. Apakah ini gamis? Kemeja? Kemeja. La haza mindilun. Tidak. Ini apa? Kain ya? Kain atau sapu tangan. Oh, sapu tangan. Lebih ke sapu tangan. Nah, tapi dalam bahasa Arab mindil itu bisa diartikan lap. Lap ya. Intinya sesuatu untuk ngelap gitu ya. Jadi terserah mau sapu tangan, bahkan tisu nanti bahasa Arabnya juga mindil. Atau apalagi serbet, gombal atau apa lagi, pokoknya sesuatu kalau bahkan baju kalau umpamanya langsung kita untuk ngelap gitu kadang-kadang gitu ya. Nah, itu jadi mindil tuh nanti jadinya. Jadi bukan baju lagi tuh. Karena memang untuk tugasnya untuk ngelap itu tadi. Nah, gitu. Mindil. Ya, terakhir ada latihan. Kalau mindil tuh suka di mata tuh, Ustaz. Nah, apa apa? Oh, tuh jauh ya. Jauh-jauh. Bintilan. Bindil. Oh, bintitan. Mindil. Lanjut ya. Iqra waktub. Nah, ini Iqra waktub. hanya dibaca dan diartikan ya. Nah, tanpa harokat di sini. Baca Masya dan Allah. tulis ya, Ustaz? Ya. Dan tulis. Ma haza haza qalamun. Ahsanta. 2. Hada Haza kalbun. ahsan. Man haza haza tabibun. Ahsan. Haza jamalun. Nah, Masya Allah, pendek. Ahaza kalbun. Ya. La haza kittun. Kitun ya, kucing ya. Lanjut. Ahaza dikun. Ya. Naam. Nah, Ahaza hisonun. La haza himarun. ya. Haza mindilun. Ya. Ini bukan pertanyaan, intonasinya bukan. ya. Haza haza mindilun. Ahsanta. Ini mindil tadi itu. Lap aja. Kain. Boleh, lap ke sapu tangan lah, kita artikan sapu tangan aja coba. Sapu tangan ya. Sapu tangan. Ahaza Waladun. waladun. Naam. Apakah ini anak kecil? Ya. Ya. Man haza haza rajulun. Hada rojulun. Masya Allah. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Masya Allah. Alhamdulillah, satu pelajaran dari pertama kita setelah selesai. Tadi sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah bisa diikuti dan yang lainnya bisa mengikuti juga. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang hada Haza. dan kosakata yang lain ya, kosakata yang ada di sekitar tadi ya, bisa dihafal dari pintu dan alhamdulillah sudah sangat dihafal, masjid dan seterusnya. Ada hewan juga. Ya. Kemudian pertanyaan antara ma, man dan a. Nah, ya. Ma untuk yang apa, untuk tidak berakal, man siapa, a apakah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nakhtatim bidoa kafarul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chuka 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 chuka